TV Indonesia di alamat, kalau TV webnya adalah www.pengusaha-muslim.tv, dan di TV Indonesia pada alamat www.imediaplusindonesia.com, portal TV Indonesia. Selamat datang pada acara pojok promosi di Panitia Expo Pengusaha Muslim 2013 bertempat di Museum Penerangan Kominfo Taman Mini Jakarta. Hari ini, di sore hari ini kami berada di sebuah panggung utama VIP lantai 2 pada acara program Panitia Expo yang berjudul Pojok Promosi, sebuah pojok promosi dalam rangka pembuatan video profile company atau sekolah yang pada hari ini sudah masuk pada sesi sore. Telah hadir bersama kami dua utusan dari sekolah An-Najiyah ya, pesantren An-Najiyah dan Sabilun Najah. Oke, lebih rincinya nanti Antum bisa jelaskan namanya yang benar. Baik, kita mulai, durasi kurang lebih 5 sampai dengan 15 atau tafadhol sambil menunggu dokter. Kita lihat bagaimana informasi yang mereka tawarkan di stand VIP lantai 2 ini dari sekolah yang dari pesantren yang berasal dari Bandung mengikuti expo ini. Kepada antum berdua saya persilakan. Nanti ada sesi tanya jawab dan closing. Terima kasih. Fadhol. Bismillah, innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna wa yarda, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada panitia KPMI Expo 2013 yang telah memberikan kesempatan dan waktunya untuk kami dari pesantren Sabilun Najah dan pesantren An-Najiyah di Kota Bandung. Dan mudah-mudahan kami bisa memperkenalkan dan menginformasikan kepada para pengunjung expo dan juga para pemirsa di rumah. Pertama-tama kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena atas takdirnya lah kita bisa berkumpul, kita bisa bertemu di tempat ini dan di televisi. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami akan menjelaskan bagaimana proses pendidikan yang ada di pesantren kami di Kota Bandung. Kami, nama pesantrennya adalah Pesantren An-Najiyah, yang mana pesantren ini khusus untuk putri, dan yang kedua namanya Pesantren Sabilun Najah, ini khusus untuk pesantren putra, yang mana di kedua pesantren ini letaknya di Kota Bandung dengan level pendidikan MTS dan MA untuk An-Najiyah, karena untuk putri kita di bawah Kementerian Agama, dan SMP SMA untuk putra Sabilun Najah karena kita di bawah Kemendiknas untuk yang putra. Adapun untuk proses pendidikan, sistem pendidikan yang dijalankan di pesantren An-Najiyah kita sebut dengan konsep pembelajaran berkarakter berbasis kompetensi. Jadi kita pembelajarannya lebih diarahkan kepada proses kontrol atau berbasis proses, di mana setiap kompetensi yang diajarkan oleh guru itu langsung diujikan, namanya ujian kompetensi, sehingga kita lebih mudah untuk mengkontrol, lebih mudah untuk mengevaluasi proses pembelajaran para santri di pesantren An-Najiyah ataupun di pesantren Sabilun Najah. Baik, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun untuk standar kompetensi lulusan yang ada di pesantren An-Najiyah atau Sabilun Najah, kita dirangkum dalam 4 poin. Yang pertama adalah kompetensi syar'i, yang mana dengan kompetensi ini kita harapkan bahwa lulusan baik itu tingkat SMP ataupun SMA itu memiliki pemahaman agama yang memadai. Yang kedua adalah kompetensi tahfidz Al-Quran, yang mana ini ada target hafalan pada setiap tingkatnya, yang mana kita targetkan minimal 5 juz Al-Quran setiap lulusannya. Yang ketiga adalah kompetensi bahasa Arab, di mana kita dalam keseharian itu dalam
percakapan sehari-hari itu dalam menggunakan bahasa Arab. Yang keempat adalah kompetensi sains dan teknologi. Ini adalah tuntutan yang ada dalam kurikulum Diknas, dan juga kita harapkan mereka memiliki pemahaman terhadap keilmuan umum yang bisa bersaing dengan sekolah-sekolah yang lain. Kemudian untuk konsep pembelajaran yang dilaksanakan di sana seperti tadi berbasis kompetensi itu di pendidikan. Yang kedua adalah untuk di kesantrian sendiri, di pengasuhan itu kita ada konsep namanya konsep pesantrenku rumahku, rumahku pesantrenku, yang mana ini sebuah kalimat yang kita ingin mengajak kepada para orang tua santri. Karena biasanya orang tua santri itu kalau misalkan anaknya sudah masuk pesantren, maka biasanya sudah lepas tanggung jawabnya gitu. Padahal kita pesantren sifatnya hanya membantu orang tua saja untuk membuat anaknya menjadi anak yang soleh atau soleha. Makanya kita rangkum dalam sebuah kalimat pesantrenku rumahku, rumahku pesantrenku. Artinya adalah pesantrenku rumahku itu, maka inilah kewajiban atau tugas kami pihak pesantren bagaimana menjadikan pesan itu seperti di rumah mereka. Artinya membuat mereka nyaman, membuat mereka bisa belajar dengan lancar gitu, dengan nyaman. Kemudian adapun rumahku pesantrenku, maka kita mengajak orang tua, menyadarkan orang tua bahwa orang tua masih memiliki kewajiban dan tugas untuk bagaimana rumahnya dijadikan sebagai pesantren. Nah, ini terutama pada saat santri libur, maka kita kasih tugas orang tua yang mana aktivitas di Ma'had itu dilanjutkan dengan aktivitas di rumah. Seperti misalnya tahfidz Qur'annya, atau ada ubudiyahnya, kita kasih buku kontrol ubudiyah dan seterusnya. Nah, ini sistem pendidikan dan sistem kepengasuhan yang ada di pesantren An-Najiyah. Ala kulli hal, semuanya proses pendidikan yang ada di pesantren An-Najiyah dan Sabilun Najah itu terangkum sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, yaitu auzubillahi minasyaitonirrajim wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak semata-mata menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepada Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah tujuan utama kita mendidik, membimbing dan membina anak-anak santri bagaimana supaya mereka menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Adapun tadi misalkan kurikulum kesantrian, kompetensi syar'i, kompetensi bahasa Arab, kompetensi tahfidz Quran, sains dan teknologi, itu hanya sebagai wasilah saja bagaimana mereka menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau lebih seperti itu mungkin pemaparan singkat dari kami, mungkin baik saja. Jazakallah khair. Dengan Ustadz siapa, Pak? Jajat. Ustadz Jajat ya. Iya, nah. Baik, mungkin kedua kurang lebih 5 menit lagi kalau ada penambahan keunggulan-keunggulan, kemudian ada alamat website atau sejenisnya, mungkin sebelum ada tanya jawab. Silakan. Bismillah. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rahmat ya. Rahmat ya, Ustadz Rahmat. Sekedar menambahkan dari yang disampaikan Ustadz Jajat tadi, bahwa kita juga ada kompetensi yang namanya sains ya, kemudian ada dinia. Nah, kita telah buktikan dengan beberapa hasil karya santri. Karya ya? Karya. Jadi silakan. kita ke expo ini membawa hasil mereka. Kamera bisa zoom ya? Kamera dari yang dua kamera. Ini adalah hasil karya dari santri An-Najiyah dan Sabilun Najah. Coba dalam di zoom bentuk, silakan. ini namanya kilap. Ini sabun atau sampo cuci mobil atau motor ya. Nah, ini hasil sains atau ekstrakurikuler yang ada di pondok switcher kami. tolong didekatkan. Switcher. Kemudian coba diulang lagi. Ya. Yang lainnya Di zoom lagi. Anda bisa lihat ini adalah sabun cuci piring ya. Yang dan juga hasil karya ekstrakurikuler santri kita. Kemudian di bidang dinia atau tepatnya mungkin di sini bahasa Arab ya. Mereka sudah menerjemahkan sebuah kutip yang ditulis oleh Dr. Syadi bin Muhammad. Terjemahan dari bahasa dari Arab. Inggris, Arab. Dari Arab ke Indonesia.
Yang menerjemahkan asatiza atau dari santri. santri. Ya, mereka yang menerjemahkan. Dan ini udah dibedah waktu Expo tahun kemarin. Oh, Masya Allah. Judulnya apa tadi, Ustaz? Siapa bilang orang sibuk tidak bisa menuntut ilmu? Siapa bilang? Orang sibuk tidak bisa Masya menuntut Allah. ilmu. Baik. Ya, Jazakallah kemudian ada majalah, namanya Majalah Tuna, ya. Ini tulisan mereka, ya. Baik. Tulisan santri, kemudian kita periksa isinya sesuai dengan isi menurut pemahaman salafus soleh gitu ya. Baik. Isinya kemudian full Sudah, color. sudah berapa edisi sejak pertama terbit sampai hari? Sudah, kita terbit insya Allah 1 semester 1 kali ya. Oh, baik. Dan full color. Dihargai berapa kalau dijual? 10.000. Berapa halaman ya? Total itu kalau sekali terbit edisinya. Ya, 44 halaman. Ya. Ini edisi yang pertama. Baik. Insya Allah edisi kedua sudah siap ya. Boleh digambarkan produk-produk yang merupakan karya santri kira-kira sudah masuk di Bandung saja atau seperti apa target dari? Iya, untuk kita pertama memang memperkenalkan ini ke orang tua. Orang ya, pesantren karena ya. supaya mereka merasakan begitu hasil anak saya selama di Anaja apa saja. Oh, Masya Gitu. Allah. Itu yang pertama. Jadi beli alat ini buat dipakai orang tuanya gitu ya? Betul. Dipakai mereka, kemudian dipasarkan juga di expo seperti ini. Kemudian tahun lalu juga di expo yang lainnya. Mungkin itu saja. Kemudian di sekolah-sekolah lainnya ya. Masya yang, Allah. umum di Kota Bandung seperti itu. Masya Allah, mungkin belum banyak sekolah yang seperti ini ya. Ya, makanya Sambil kita sekolah ada karya. Kita serius dengan produk ini, kita kasih label kemudian kasih ini supaya mereka berasa dihargai begitu. Baik. Tidak dibungkus dengan plastik kresek atau plastik-plastik yang lainnya gitu ya. Baik. Tapi kita benar-benar fasilitasi mereka. Baik. Kita bawa ke expo ini, mereka senang sekali begitu. Oke, insya Allah karena kita rekam ya, insya Allah nanti juga ada off airnya. Ya. Mudah-mudahan semakin banyak orang bisa menonton, insya Ya, Allah. insya Allah. Taib. Ya. Mungkin terakhir dari saya yang mau bertanya, membuka hal ini, seperti apa sejak berdirinya pesantren sampai sekarang, hal-hal yang membuat informasi positif dari luar sejak berdirinya sekolah ini, mungkin dari keunggulannya seperti apa, kemudian harapan-harapan yang ada selama ini seperti apa, mungkin bisa sampaikan. Ya. Dari orang tua tentunya ya, karena mereka yang merasakan langsung apa yang terjadi perubahan pada diri anak. Sampai ada santri yang baru masuk di kelas 10 ini yang tadinya sulit sekali sholat, sulit sekali membaca Al-Quran, apalagi membantu orang tua. Begitu pulang, orang tua sangat terkejut sekali melihat perubahan. Dia mengatakan bahwa dunia ini tidak lebih dari seekor sayap nyamuk gitu kan, atau seekor nyamuk seperti itu, dan orang tuanya menangis gitu ya. Yang tadinya sulit diajak beribadah, malah sekarang menasihati orang tua, mengajak. Baik. Ini luar biasa sekali. Itu satu aja ya dari sekian banyak. Baik. Yang mereka. Baik, saya lanjutkan pertanyaan berikutnya. Kira-kira bisa digambarkan kepada pemirsa TV Pengusaha Muslim dan TV Indonesia dan pengunjung dan peserta yang hadir, mungkin pembiayaan ketika berbicara sekolah mungkin bisa disampaikan. Kalau di Bandung apakah semahal di Jakarta atau memang lebih murah di Bandung dibandingkan Jakarta? Dari TK atau dari SD atau seperti apa? Iya. Kalau dari segi biaya kita bilang ini sangat murah sekali ya. Bisa dirincikan kira-kira? Kita uang masuknya 15 juta untuk TK? yang SMP, SMP. SMA. Kemudian untuk SD itu 6 juta sekian. Untuk TK sekitar 4 jutaan. Kalau Ya, dibandingkan dengan apa yang mereka dapatkan, apa yang orang tua dapatkan, apa yang orang tua cita-citakan, itu saya pikir harga segitu tidak ada apa-apanya dibandingkan Hasil yang akan diharapkan. hasil yang mereka peroleh di dunia bahkan di akhirat. Itu. Jadi melihatnya dari sisi itu, jadi tidak dari sisi sekian juta sekian. Ada informasi bahwa Anajia itu sekolahnya berada di komplek perumahan ya? Iya. Kalau seperti yang umumnya kan memang ada di mana gitu ya, di lapangan kemudian bangun. Ini ada di komplek kalau tidak salah. Benar informasinya? Kalau Anajia yang putri memang kita berada di komplek perumahan di Kota Bandung, namanya Giria Cempaka Arum. Itu kelebihan dari beradanya pesantren di perumahan adalah mereka boleh bersosialisasi dengan masyarakat. Oh gitu. Jadi mereka boleh keluar dengan sepeda, dengan sepatu rodanya gitu kan.
keluar tapi dengan izin tentunya. Baik. Dan mereka bersosialisasi biasa dengan masyarakat sehingga mereka merasa bahwa ini loh rumah saya gitu ya. Baik. Jadi kondisi mereka di pesantren itu tidak seseram yang mereka bayangkan seperti penjara suci katanya. Gitu. Jadi mereka boleh bermain sepatu roda, bersepeda, keliling komplek gitu ya. Baik. Tidak dikungkung, tidak di penjara dalam artian secara fisik gitu kan, atau tapi mereka boleh. Baik. Nah itu mereka rasakan sangat luar biasa gitu. Baik, pertanyaan lanjutan. Kira-kira digambarkan kepada kita mungkin yang sekolah di situ kan itu boarding ya? Iya. Atau memang formatnya boarding dan full day atau Iya, boarding. Boarding ya. Boarding untuk SMP, SMA atau MTS Aliyah. Oke, boleh diceritakan santri yang di sana apakah memang lokal saja atau yang dari luar kota atau luar negeri ada yang masuk? Iya, kalau dari santri kita lebih banyak dari luar kota ya, terutama Jabodetabek ya. Jabodetabek. Iya. Ada juga sih yang dari Padang, dari Kalimantan juga ada. Tahun ini untuk SMP SMA berapa kuota yang diberikan untuk daftar di sana? Untuk kuota untuk akhwat ya, untuk putri kita menerima satu kelas untuk MTS satu kelas, aliyah satu kelas. Adapun untuk yang putra kita menerima dua kelas. Persyaratan untuk SMP SMA secara umum apa saja kira-kira? Kalau untuk persyaratannya yang pertama menyerahkan akte kelahiran ya, akte kelahiran, kemudian kartu keluarga, kemudian kartu NISN, itu saja. Baik. 3 itu saja. Adapun nanti sisanya karena belum lulus ya. Jadi untuk pendaftaran kita buka dari sekarang, dari tanggal 1 November sebenarnya sampai tanggal 29 Desember. Jadi nanti tesnya tanggal 29 Desember, berarti 1 bulan lagi. Baik. Iya. Baik. Mudah-mudahan siaran ini bisa dipublikasikan, mudah-mudahan ada respon yang baik insyaallah taala. Baik. Kita ada waktu 2 menit, mungkin ada hal yang penting yang tidak disampaikan. Terakhir mungkin alamat persis lagi diulang, kemudian alamat kontak person sekolah, email, website kalau perlu, dan seterusnya. Ini sesi terakhir, closing, silakan. Ya, tip. Mungkin sebelum ke alamat ya, mungkin nanti perlu kita garis bawahi bersama bahwa konsep pendidikan yang kita terapkan di sana adalah sebetulnya yang paling penting di pendidikan adalah bagaimana merubah karakter ya, merubah karakter atau merubah akhlak atau adab daripada santri sendiri gitu. Karena kita sering sampaikan kepada para santri bahwa dan pada umumnya orang-orang itu bahwa mereka itu belajar itu hanya untuk mengejar nilai saja. Mereka belajar untuk mengejar nilai, untuk mengejar selembar ijazah. Maka kita sampaikan kepada para santri bahwa kalian belajar di sini jangan sampai tujuannya adalah untuk mendapatkan nilai saja. Bahwa kalau misalkan saya belajar, kemudian saya ujian, kemudian saya nilainya 100 misalkan, atau 90, atau saya ranking pertama di kelas, itu sudah bangga. Kita sampaikan kepada mereka jangan sampai di situ belajar, tetapi tanyakan, ada nggak perubahan dalam hal akhlak? Ada nggak perubahan dalam hal ubudiyah kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Ada nggak peningkatan rasa cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Ada nggak rasa peningkatan tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Dan kita sering sampaikan kepada anak-anak, kalau misalkan sekolah boleh tidak ada rapot, maka anajiyah atau sebelumnya tidak akan ada rapot. Karena kita khawatir bahwa pendidikan hanya sekedar selembar ijazah atau sebuku rapot saja gitu, tanpa adanya perubahan dari ubudiyahnya, perubahan karakternya, perubahan adabnya. Dan ini yang menjadi terus pembahasan yang kita bahas di kurikulum. Jadi bagaimana para santri itu betul-betul setelah mereka memahami ilmu, mereka bisa mengamalkan ilmu yang mereka dapat dalam bentuk perubahan akhlak, dalam bentuk perubahan karakter. Maka kita konsepnya tadi bahwa pendidikan kita pendidikan berkarakter berbasis kompetensi. Jadi kita inginkan mereka berubah karakternya. Kalau misalkan dari masuknya mereka A, maka menjadi B. Kalau mereka misalkan akhlaknya mulai masuk pesantren adalah 50, maka keluar itu 80 atau 100 gitu ya. Seperti itu. Jadi berubah karakter. Saya pikir itu kesimpulan dari sesi penjelasan. Terakhir mungkin untuk informasi ya. Silakan. Untuk informasi tadi sampaikan oleh Ustaz Rahmat bahwa kami sudah mulai pembukaan pendaftaran untuk santri baru dari tanggal 1 November 2013 sampai dengan 28 Desember 2013 dan tesnya tanggal 29 Desember.
Kemudian untuk alamat, untuk yang pesantren An-Najiyah, untuk pesantren putri kita letaknya di Kota Madia Bandung, tepatnya di Jalan Gede Bage, Kecamatan Rancanumpang, Kecamatan Gede Bage, Kota Madia Bandung. Itu di belakang Polda Jabar. Stadion ya, dekat stadion baru ya, Stadion Bandung Lautan Api ya. Kemudian untuk yang pesantren putranya Sabilun Najah itu letaknya di Kabupaten Bandung, itu tepatnya di Jalan Raya Sapan, Kelurahan Sukamana, Kecamatan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung. Itu untuk alamatnya. Untuk kontak personnya ini bisa para pemirsa yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala bisa menghubungi Pak Rahmat ya, Pak Rahmat Hairi, beliau adalah Kepala MTS An-Najiyah dan SMP Sabilun Najah di nomor telepon 0878 2390 9765. Kami ulangi 0878 2390 9765 atau ke Ana pribadi itu di nomor telepon 0812 8805 4208 dan bisa membuka di websitenya untuk An-Najiyah di www.pesantren-annajiyah.com atau di www.annajiyah.or.id. Itu untuk An-Najiyah. Untuk Sabilun Najahnya www.sabilunajah.com. Mungkin itu. Baik, saya pikir sudah mulai sempurna penjelasannya. Mungkin kita cukupkan sesi pojok promosi dari Expo KPMI 2013 dari stan An-Najiyah Bandung. Barakallahu fiik. Syukran Ustaz, jazakallahu khair. Demikian Sama-sama. warga Indonesia dan pemirsa TV Pengusaha Muslim dan TV Indonesia atas informasi pojok promosi dari sesi sore hari ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nunggu Pak Dokter ini. Baik, sambil menunggu Pak Dokter segera tiba, kami undang dari Pondok Sunnah Bapak Tri ya. Silakan Pak Tri untuk pengambilan syuting profil usaha Bapak Tri di stand bernama Pondok Sunnah. Ditunggu di panggung utama. Baik. Sambil menunggu juga kalau yang sudah siap dari kuliner Jepang ya, tadi sudah ada registrasinya, belum ada konfirmasi. Panggilan kepada Bapak Tri tadi sudah konfirmasi pada asar, kami tunggu di panggung utama stan Pondok As-Sunnah.
Kita lanjutkan, sudah siap tersedia dari peserta Expo KPMI berasal dari Mataram Lombok, Pesantren Asy-Syafi'i. Sudah siap tadi konfirmasi ke kita. Tunggu beberapa data yang mau diambil untuk melakukan pojok promosi pembuatan profil sekolah. Pak Tri siap? Mungkin Pak Tri dulu sebagaimana kita sudah pesan tadi. Dari Asy-Syafi'i Mataram nanti belakangan Pak ya. Setelah ini ya. Baik. Boleh bawa tim, bawa produk, ada door prize atau hadiah. Silakan Pak Tri. Dipersilakan kepada pemilik stand yang sudah ada, diharapkan bisa bergabung pada acara pojok promosi karena ini bisa bermanfaat untuk di-share videonya melalui YouTube lewat link-link BBM-nya sehingga menginformasikan produk sekarang tidak hanya mengirim teks tapi lewat video. Dan video ini memberikan manfaat buat seluruh orang yang ada di dunia. Insya Allah dengan beberapa penjelasan tadi, kemudian akan dilakukan pengeditan secara standar iklan sebuah video promo. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat buat teman-teman yang hadir pada acara Expo Pengusaha Muslim tahun ini. Segera menyusul bersama kita Bapak Tri, perwakilan dari stand Pondok As-Sunnah yang akan menyampaikan produk-produk yang ditawarkan pada acara Expo ini dan usaha-usaha yang lain insyaallah. Ada PowerPoint enggak? Siap ya. Siap ya. Baik. Baik, kamera 1 siap? Kamera 1, Iqbal siap? Belum. Kamera 2 siap? Kamera 3 siap. Audio video siap Pak? Cek kamera 1, Iqbal. Kamera 1 siap? Baik, kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Indonesia yang berbahagia, pemirsa TV Pengusaha Muslim dan TV Indonesia pada alamat website di Pengusaha Muslim TV www.pengusaha-muslim.tv, kemudian di TV Indonesia pada alamat www.imediaplusindonesia.com, pada portal TV yang bernama TV Indonesia. Pada hari ini bersama kami sebuah stand yang bergabung berasal dari Depok, informasinya yang kami dapatkan, dan sudah hadir beliau ingin menyampaikan sebuah produk promosi yang hendak disampaikan tidak hanya bagi yang hadir dalam acara stand Expo ini, juga mungkin pemirsa yang ada di luar negeri, seluruh dunia dengan memantau off airnya pada acara ini insyaallah ta'ala. Baik, langsung kita sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak siapa Pak? Tri Hadi, Ya, atau bisa dipanggil dengan baik Abu Pak Hani. Tri. Silakan kira-kira waktu durasi bisa menyampaikan kurang lebih berapa lama? Baik, Tafadhol. kami mulai usaha ini nama Pondok Sunnah, ya, Ya. Galeri Muslim dan Muslimah. Ya. Itu 2008 tetapi mulai serius 2011 kita 2008 seriusi. ya. Ya. Mulai serius, berarti nggak serius Kita selama seriusi, ini ya? waktu itu memang saya masih kerja. Oke, tahu. Jadi ketika 2011 sudah total di usaha ini dan alhamdulillah karena memang Mungkin bisa menghadap ke kamera 1. ya, Gitu. sesuai dengan visi kami bahwa ini salah satu cara untuk berdakwah ya, syiar dari pakaian yang kita harus perbaiki, mengistilahkan banyak orang. Mudah-mudahan dengan niat ini tidak hanya sekedar usaha, sehingga kami betul-betul seriusi usaha ini. Dan ciri-ciri produk dari Pondok Sunnah ini saya bawa contohnya nih, boleh Ya, nih. silakan. Mungkin kamera 1, 2 Ya. bisa dicoba zoom. Ciri-ciri dari produk Pondok Sunnah itu selalu Ya, hiasannya, silakan kamera kalaupun ada hiasan itu hiasannya di atas. didekati. Di atas, sedangkan di bawah polos. Kenapa seperti ini? Dan ini kami jual Coba di zoom. Akhi kameramen. produk ini sekaligus dengan jilbabnya yang sepanjang lutut rata-rata, sehingga hiasan ini akan nantinya tertutup. Ya, ada memang banyak customer kami yang kemudian komplain ketika datang ke toko kami,
loh ini percuma ada hiasannya kok terus ditutup gitu. Iya. Ini untuk menghijrahkan, untuk merubah paradigma dari customer ini tidaklah mudah memang. Baik. Bahkan gara-gara itu kemudian banyak yang kemudian urung membeli ya, karena kan itu. Karena memang ketika seseorang menggunakan jilbab atau belum tidak menggunakan jilbab sama sekali, Iya. ini Ana harus persyaratkan dia membelinya satu set. Satu set. Satu set. Ketika dia memang sudah memakai jilbab yang panjang, boleh gamis saja. Oke, gitu. Seperti jaga itu. gamis ya. Ini gambarannya. Alhamdulillah sampai saat ini Pondok Sunnah ternyata dengan diferensiasi seperti ini diminati oleh banyak, sampai sekarang sudah ada 19 agen yang awalnya memang dimulai dari mereka pemakai dulu satu kali dua kali beli dan cocok, akhirnya menjadi agen kami. Ada di Padang, ada Padang itu bahkan tiga agen, kemudian di Bengkulu, di Palembang, kemudian untuk di Jawa ada di Cikarang, di Bekasi ada toko buku Ahlus Sunnah. Ya, Pusatnya di Depok ya? Di Depok. Ya. Alamatnya Pak bisa disampaikan? Alamatnya untuk di Depok di Jalan Margonda Raya nomor 518A, itu di dekat UI, Oke. Depok. Oke. Kemudian kontak person, alamat yang bisa di... Ya. Untuk kontak person silahkan menghubungi untuk di toko 021 68 68 3636 atau melalui handphone 0812 705 4359. Baik. Sedangkan untuk email Pondok Sunnah .gmail ya. Pondok Sunnah Ya. @gmail ya. Jadi Pondok Sunnah @gmail @gmail.com. ya. Baik. Kalau boleh menggambarkan kepada pemirsa dan pengunjung yang ada, kira-kira harga di luar atau apa sama harga dengan Expo, gambaran kisarannya bisa disampaikan Pak Tri? Ya. Awalnya memang Pondok Sunnah ini mengarah kepada pasar menengah ya. Jadi untuk harga satu set seperti ini di angka 250 ke atas, cuman karena memang kebanyakan ternyata memang pemakai dari komunitas seperti ini adalah memang yang kebanyakan justru di menengah ke bawah, sehingga Pondok Sunnah alhamdulillah kita sekarang sudah mulai ada produk-produk yang untuk pasar itu di bawah 200 bahkan satu set. Alhamdulillah sudah kita tangani juga. Jadi siap menerima grosir. Gitu ya. Oh bisa grosiran juga ya. Justru memang mau tebar sunnah ini istilahnya. Oke, apa memungkinkan juga memang pengembangan agen-agen juga? Ya. Mungkin ada yang mau disampaikan syaratnya atau gimana? Ya. Untuk menjadi agen Pondok Sunnah kita permudah persyaratannya. Cukup dengan berbelanja 2,5 juta di awalan, kita memberikan 2,5 juta dolar atau rupiah? 2,5 juta rupiah. Rupiah. 2,5 juta rupiah, kemudian kita memberikan diskon 20%. Nah setelah itu beli berapapun silahkan sudah mendapatkan 20%. Tapi untuk diskon yang lebih dari situ ada minimal per kodi satu model ya. Misalnya dengan model abaya seperti ini, semuanya abaya satu ini kita bisa berikan 25%. Memang kita tidak, dan ini kita terbuka saja, dan kita juga pampang ini, cara-cara ini, karena memang kepinginnya sih tidak ada rahasia sebenarnya dalam berusaha ini. Semakin banyak yang berbisnis, berhijrah kepada gamis-gamis yang nyunah seperti insya Allah, yang syar'i, benar-benar syar'i, kami sangat senang dengan semakin banyak teman-teman yang kemudian menjual produk seperti ini. Tidak usah tanggung-tanggung, karena semakin ternyata banyak pakaian-pakaian muslimah, tetapi ternyata di bawahnya masih banyak bordiran dan seterusnya, masih tanggung-tanggung, masih memenuhi selera pasar. Ini ayo kita sama-sama kita mempunyai komunitas sendiri, jangan khawatir kita hijrahkan saudara-saudara kita. Kita berbisnis bukan hanya sekedar mencari dunia, mudah-mudahan ini menjadi ladang untuk kebahagiaan di akhirat nanti. Baik. Saya pikir cukup Bapak. Terima kasih atas update promonya. Terima kasih pada pemirsa Indonesia yang menyaksikan acara Pojok Promo pada sesi saat ini. Demikian pojok promosi yang disampaikan dari Pondok As-Sunnah berupa koleksi pakaian muslimah ya, busana muslimah yang tadi dipaparkan oleh Bapak Tri. Silakan menghubungi beliau di alamat tadi yang disampaikan. Demikian, terima kasih atas segala perhatiannya. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, Pak. Pegang ini. Saya geser ke sana. Kalau dokter buat, ya. Di Sumbawa, boleh setelah ini. Kira-kira berapa menit Bapak bisa menyampaikan? Insyaallah 10 menit. 10 menit ya, tab-nya. Awalnya presentasi umum, kemudian alamat-alamat, kemudian mungkin buat seandainya buat pengembangan donasi, mungkin bisa menghubungi siapa yang menghubungi, ada alamat di sana. Siapa ya? Oke. Baik, kamera 1, 2, 3, mohon standby, kita akan mulai. Siapa ini? Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu rasuluhu wa ba'du. Warga Indonesia yang berbahagia dan semoga Allah mencintai kita semuanya, dan para pemirsa pengusaha Muslim TV dan TV Indonesia yang berbahagia, yang sering mengunjungi www.imediaplusnesia.com pada portal TV yang bernama TV Indonesia, dan pengusaha Muslim TV pada alamat www.pengusaha-muslim.tv. Bersama saya Abdullah Khair, di sebelah kiri saya ada salah seorang yang merupakan wakil dari peserta stand dari sisi pendidikan yang berasal dari kota Mataram, NTB. Baik. Kita akan mendengarkan penjelasan promosi dari sekolah yang berada dari Mataram, NTB, bersama Bapak saya, Pak. Didekatkan mic-nya. Dengan saya Muzni. Pak Musni ya. Silakan Pak. Durasinya saya serahkan kurang lebih 10 menit. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Duduknya agak. Alhamdulillah wa jazakumullahu khaira atas kesempatan yang diberikan kepada saya atas nama Ma'had Al-Imam Asy-Syafi'i, salah satu ma'had sunnah di Kota Mataram di Pulau Lombok, di mana Ma'had Al-Imam Asy-Syafi'i ini di-backing atau didirikan oleh salah seorang, bisa dikatakan beliau adalah pendiri pertama dari sekolah-sekolah sunnah yang ada di Pulau Lombok, yakni Al-Ustaz Fauzi Athhar hafizahullah ta'ala. Dan kami mohon kepada seluruh hadirin yang hadir di sini, kebetulan beliau saat ini sedang dalam keadaan sakit, kami mohon kepada para hadirin untuk mendoakan beliau, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat melanjutkan perjuangannya di dalam rangka memberikan pendidikan keislaman yang sesuai dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Kemudian di antara kemudian yang merupakan visi dari Ma'had Al-Imam Asy-Syafi'i yang didirikan oleh Al-Ustaz Fauzi Athhar hafizahullah taala, di antaranya itu menyelenggarakan pendidikan dakwah Islam yang sesuai dengan pemahaman generasi sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain.
Kemudian di antara misi didirikannya Ma'had Al-Imam Asy-Syafi'i ini yaitu menyelenggarakan pendidikan, baik pendidikan formal maupun pendidikan informal, kemudian menyebarkan dakwah Islam melalui lisan maupun tulisan. Ini ada beberapa buletin dan lain sebagainya. Kemudian di antara media seperti ini dan media-media lainnya seperti internet dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah semenjak didirikannya Ma'had Al-Imam Asy-Syafi'i ini pada bulan Juni tahun 2009 yang lalu, alhamdulillah sudah dapat menghasilkan calon-calon penegak sunnah di Pulau Lombok, dan alhamdulillah ada juga beberapa orang dari Pulau Jawa yang mempercayakan anaknya untuk dididik di Ma'had kami ini. Kemudian untuk level-level pendidikan yang kami selenggarakan di Ma'had Al-Imam Asy-Syafi'i, selain tahfizul Quran yang sebagai pokok dari penyelenggaraan pendidikan yang kami laksanakan di Ma'had ini, yang sedang berjalan sekarang ada TK, alhamdulillah sudah 2 kali meluluskan. Baru TK ya? Ya, baru TK. Kemudian ada juga SD yang alhamdulillah sekarang ini untuk SD-nya sudah kelas 4. Baik. Kemudian selain itu kami juga melaksanakan pendidikan non formal. Insyaallah mungkin dalam waktu dekat ini kami akan mengadakan pelatihan-pelatihan yang bersifat teknik dan lain sebagainya. Kemudian di samping itu juga ada insyaallah pendidikan non formal juga seperti pengajian ibu-ibu buta Al-Quran, ibu-ibu dan bapak-bapak yang sudah lanjut usia insyaallah. Kemudian ada juga kajian-kajian khusus untuk para bapak-bapak. Ini untuk sementara para bapak-bapak yang sibuk-sibuk, yang ini masih insyaallah kita masih hanya 1 kali sepekan begitu. Dan insyaallah juga kebetulan kami saat ini sedang membangun 2 lantai. Mohon doa mudah-mudahan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah rampung bangunan ini insyaallah nanti kita akan lanjutkan juga dengan berbagai kajian intensif untuk ibu-ibu rumah tangga yang juga mereka mungkin sibuk untuk menghadiri kajian yang rutin. Insyaallah ini kami adakan nanti mungkin sekali sepekan. Baik. Sementara itu informasi. Baik, terkait informasi sekolah ya, karena sudah mulai orang memilih sekolah untuk anak-anaknya. November sampai dengan akhir tahun pelajaran. Kira-kira di tahun ini TK dan SD yang sedang dikelola, targetnya berapa kuota? Kemudian terkait pembiayaan, silakan Antum bisa menyebutkan. Untuk TK yang insyaallah seperti yang saya sampaikan tadi, kalau bangunan ini mungkin kita targetkan akan selesai sebelum tahun ajaran baru ini, insyaallah kita bisa menampung 75 orang anak. Baik. Kemudian SD-nya masih kita batasi untuk satu kelas itu 25 orang. Terkait masalah biaya, sebenarnya dari awal dibentuknya Ma'had ini, pendiri kita Ustadz Fauzi Athhar menghendaki supaya penyelenggaraan pendidikan ini kita gratiskan begitu. Dan gratis, alhamdulillah ya? berapa bulan kita gratis, memang berniat untuk, karena ini dicita-citakan begitu untuk kalangan menengah ke bawah, yang artinya ya tidak bisa kita pungkiri juga ada beberapa orang ikhwan kita dan orang-orang yang artinya orang-orang berduit itu karena melihat penampilan kita yang masih, mohon maaf, anak-anak belum kita wajibkan pakai sepatu dengan seragam yang seadanya, sehingga kita menghajatkan sekolah ini, Ma'had ini kedepannya akan kita gratiskan. Dan alhamdulillah ada beberapa bulan semenjak berdirinya kita coba itu, namun atas desakan dari beberapa orang tua yang artinya mereka terpanggil untuk menginfakkan sebagian apa yang telah Allah berikan kepada mereka itu tanpa kita minta, sebagian dari orang tua itu bahkan secara diam-diam mereka mentransfer ke rekening dan lain sebagainya, memberikan ini untuk kelancaran kegiatan pendidikan di Ma'had Al-Imam Asy-Syafi'i. Masya Allah. Mungkin kalau boleh diceritakan, ini kan masih proses awal ya, Iya. SD sampai kelas 4, TK sudah mulai. Kira-kira format ke depan memang sampai SD saja atau seperti umumnya sampai dengan level SMA yang direncanakan? Belum saya sampaikan tadi bahwa untuk sementara anak-anak ini masih kita pulangkan ke rumah orang tua karena pondok sedang kita bangun, dan insya Allah kalau rencana kita sudah kita rencanakan matang, insya Allah kita sampai ke jenjang pendidikan SMP begitu. Baik. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti mungkin kalau ada muhsinin yang ini untuk perluasan lahan, dan alhamdulillah lahan kami baru sekitar 8 are begitu. Berarti memang terbuka ya untuk pengembangan ke depan ya. Iya. Berarti membutuhkan kalau ada teman-teman yang bisa donasi atau pengembangan sekolah ya di sana ya. Ya, itu yang sangat kami harapkan.
terutama kepada teman-teman pengusaha di sini juga. Di Jakarta ya? Yang di Jakarta maupun di mana saja berada, baik yang di luar negeri yang sempat Mungkin melihat sudah punya acara lokasi ini. dana tapi bingung mau kemana? Iya. Baik mungkin. Jadi Masya Allah. ini kami buka lahan infak untuk teman-teman. Kami tidak memandang jumlahnya maupun berapapun dia akan sangat berarti bagi kami. Terlebih terus terang kami sampaikan di sini kepada ikhwan yang sempat melihat acara ini begitu. Untuk awal-awalnya kami berjalan apa adanya dalam artian terkait masalah tempat, fasilitas dan sebagainya, kami berjalan apa adanya. Atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan alhamdulillah sudah dalam 1 tahun ini, bahkan belum 1 tahun kami sudah mendapatkan lahan. Alhamdulillah masjid kita sudah ada, ruang kelas sekarang 2 lokal sudah kita bangun 2 lantai. Alhamdulillah, mohon doa untuk kelancarannya. Baik. Terakhir Bapak mungkin disebutkan kepada pemirsa dan pengunjung yang ada dalam acara Expo Pojok Romo ini alamat yang mungkin bisa alamat yang bisa ditemui di sana, kemudian telepon kah, pesawat atau email kah atau website mungkin supaya mungkin mereka ingin lebih rinci terkait mungkin ada tetangganya yang memang tinggal di Lombok cuma tidak tahu kalau ada sekolah yang sisi keagamanya sangat baik. Silakan Pak. Baik, kepada para ikhwan dan para pemirsa sekalian, bahwa yayasan atau Ma'had Al-Imam Asy-Syafi'i ini berlokasi di Jalan Guru Bangkol nomor 1 Karanganyar, Mataram. Untuk lokasi ini sangat mudah untuk dijangkau karena dekat dengan pusat pendidikan Kota Mataram dan dekat juga dengan pusat-pusat pemerintahan di Kota Mataram. Adapun beberapa nomor kontak yang bisa dihubungi di nomor telepon 0370 634 891 atau di nomor handphone 081 246 204 777. Insya Allah untuk informasi yang lebih mendetail tentang yayasan ini dan bagaimana kedepannya, insya Allah mungkin bisa kita sampaikan selanjutnya. Baik, jazakallah khair Bapak. Tadi namanya siapa Pak? Muzni. Pak Muzni ya. Mudah-mudahan dari acara ini nanti insya Allah kita akan kembali tayangkan. Semoga apa yang diharapkan tadi mendapatkan respon yang baik dari para pemirsa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomah dan diberikan kemudahan dalam rangka pengembangan sekolah yang berbasis agama yang ditekankan. Amin. Terima kasih Pak Muzni. Salam sama Ustadz. Kami doakan syafahullah la ba'sa tahurun insyaallah. Jazakumullahu khairan katsiran dan semoga media senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara para peserta Rakernas untuk segera menempati ruangan seminar, para peserta Expo untuk juga segera ke ruangan seminar. Ada materi menarik yang akan disampaikan oleh Dr. Muhsin insyaallah. Bahkan beliau membawa testimoni. Jadi salah satu ustadz kita yang selama 12 tahun tidak mempunyai putra dan qadarullah alhamdulillah beliau sekarang sudah dikasih dengan terapi yang rasional, terapi medis murni dari beliau. Untuk itu kami persilakan kepada para peserta Expo yang masih berada di standnya untuk masuk ke ruang seminar. Insyaallah ada banyak hal menarik di sini. Sekali lagi kepada seluruh peserta Rakernas untuk menempati ruangan seminar. Peserta Rakernas untuk segera menempati ruangan seminar.